Assalamualaikum ya malaika zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyidina wa Mursiduna Syahman Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi biharfi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi jamaah Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat pagi sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Australia, sahabat Turki, dan sahabat-sahabat di Sabah, di Malaysia, Kedah, Penang, ya, Kuala Lumpur, dan juga seluruh wilayah Indonesia. Pertama yang utama, marilah kita kembali, kita melaksanakan, menyampaikan adalah segala puji, seluruh puji, karena memang seluruh puji itu milik Allah. Tiada yang pantas dipuji. Semuanya adalah kita kembalikan kepada Allah. Kenapa adalah alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Yang selain Allah itu tidak punya puji. Ya. Kalaupun adalah puji qadim alal qadim, puji Allah kepada Allah. Puji qadim alal hadis adalah puji Allah itu juga kepada Allah. Yang kepada yang isi hadis itu. Karena tidak ada yang baru kecuali dari cermin daripada yang qadim. Maka puji qadim, puji hadis alal qadim juga demikian. Dia memuji dirinya lewat makhluknya. Tetapi puji hadis alal hadis adalah juga tidak ada memuji manusia. Yang dia puji adalah dirinya lewat makhluk dengan makhluknya. Sehingga cara pandangnya sahabat dalam kehidupan itu betul-betul tauhid. Tidak ada lagi. Maka disinilah kita harus memahami tentang hakikat permainan Tuhan tadi semua. Maka Abah sering ingatkan dari awal bahwa sesungguhnya ini tentang drama Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan tadi semua, ya. Dari awal pun pada saat dia sendiri di alam ahadiyah, alam kosong, maka adalah dialah sendiri. Maka bahkan dia belum bernama. Bahkan Allah Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu tidak punya nama. Tidak punya af'al. Tidak punya sifat. Tidak punya zat. Tuhan yang sebenarnya Tuhan kosong. Tadi semua, ya. Pahami sahabat, ya. Tapi kemudian Allah dia berfirman tentang akan tajali. Karena dia ingin dikenali. Maka Allah mengkhabarkan kepada kita. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Telah ada satu masa, itulah satu masa dia masih sendiri. Adalah kepada insan, dia belum bisa disebut. Yang kemudian berproseslah dari alam ahadiyah itu, dia mentajalikan dirinya menjadi nur. Maka sesungguhnya kehidupan ini adalah la ilaha illallah. Kemudian dia mendohir, tajali kepada Muhammadur Rasulullah. Maka itulah Abbas selalu mengawali la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Dan itu sejalan dengan hadis qudsi yang beliau katakan, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Ingat itu. Jadi ini dongeng tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari awal. Itulah Muhammad yang awal. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah Muhammad yang tidak punya, bukan bapak dari seseorang. Muhammad wujudullah. Dikatakan Muhammad astagfirullah. Kita kembali ke situ. Dan kalau ingin mendapatkan sesuatu, kembalikan kun sholli ala Muhammad. Nah, itulah yang Allah sampaikan hadis qudsi. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Itulah nur. Tajalilah Allah kepada nur. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Pahami ini. Orang memahami ini akan memiliki adalah ilmu titikbah, ilmu kun fayakun. Karena mengerti hakikat dari awal penciptaan. Maka pada saat dia ingin tajali, dia berfirman dalam hadis qudsi, ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Fa'ahbabtu an urafa, tapi aku suka dikenali. Fahalaqtul khaqqa likai urafa. Maka dia mentajalikan adalah aku menjadikan nur menjadi Muhammad. Maka itulah nur adalah makna hakikat la ilaha illallah. Muhammad adalah makna hakikat adalah Muhammadur Rasulullah. Jadi isinya ya alam dunia ini dua kalimat syahadat. Batinnya la ilaha illallah. Dohirnya Muhammadur Rasulullah. Jangan ragu. Ya, maka alam ini, batin kehidupan ini alif lam lam. Maka nanti di alam la, alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Itu alam la, ilah, la ta'yin. Belum ada kejadian apa-apa. Maka kita dalam zikir la nafikan. Aku tidak ada. Karena dunia ini pun tidak ada. Itulah diajarkan oleh baginda Nabi. Cara menafikan kita. Cara menghilangkan diri kita. Supaya tidak syirik kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim baru menjadi seorang muslim setelah tidak syirik pada Allah. La syarikalahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dia sudah mengembalikan. Itulah kita harus ucapkan tadi. Raditu billahi robba. Aku ridho kepada Tuhan sebagai Tuhanku. Raditu billahi robba wa bil Islam. Tapi sudahkah kita Islam? Sudahkah kita ridho? Kalau orang yang ridho sahabat pada Allah, sudah tidak akan lagi merasa mengakui hidupnya, melihatnya, mendengarnya, kalamnya, wujudnya. Semua apa yang terjadi pada tubuhnya, khairihi wa syarihi, semuanya hanyalah af'al dalang semata. Kita ini tentang abid wal ma'bud. Siapa abid? Ya Allah. Siapa ma'bud? Ya Muhammad. Ya siapa Muhammad itu? Ya abid. Ya ma'bud. Siapa es air? Ya Allah. Siapa es batu? Ya Muhammad. Tadi. Siapa la ilaha illallah? Manis. Siapa Muhammad Rasul? Gula. Tapi manis ya gula. Gula ya manis. Al insanu sirri wa ana sirrahu. Jadi dari awal pun dari kosong. Maka inilah. Dunia ini seolah-olah dari kosong menjadi angka 1, menjadi angka 2, menjadi angka 3. Nah manusia terjebak di penghujung jadi angka-angka itulah yang menutupi sebenar-benarnya yang ada, itulah yang kosong. Dan sebenar-benarnya yang nampak inilah tidak ada. Karena yang nampak ini ada dari kosong. Nah ini coba pahami tentang ini dulu sahabat. Maka kenapa dari awal pun tentang kisah penyembahan ini
Nggak ada kisah penyembahan. Sesungguhnya adalah bagaimana memahami dongeng Tuhan. Maka sama Abah sudah dikelompokkan ayat-ayat Al-Quran itu. Setiap ayat ini, kisah ini berapa ayat, ini berapa ayat, ini bahkan kisah kembalinya manusia ke alam dunia 238 ayat menjelaskan manusia akan kembali lagi. Karena inilah drama Tuhan di sini. Karena inilah mengerti dunia ya Allah, akhirat juga Allah. Dunia ya Muhammad utusannya, akhirat ya la ilaha illallah. Jadi begitu sahabat. Jadi akhirat itu akhir. Makanya kamu nggak melihat manisnya gula. Itulah akhirat. Ya, sama, hakikat akhirat itu ruh kita. Hakikat dunia ini badan kita. Maka Allah bicara bumi selalu juga berkaitan dengan badan kita. Allah bicara langit selalu juga dengan ruh kita. Allah bicara dunia, kayak badan kita juga. Allah bicara akhirat, ya ruh kita juga. Nah, disitulah tentang permainan sebetulnya antara manis dan gula, asin dan garam. Ternyata asin itu adalah la ilaha illallah dan garam itu adalah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah diutuslah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata yang mengutus itu yang diutus. Yang diutus yang mengutus tadi semua. Ya, yang dohir itulah ternyata yang batin. Maka nanti di penghujungnya surat Al-Hadid, dialah wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Maka kehidupan ini sahabat pahami tentang dunia, tentang akhirat. Orang bahagia nanti di akhirat. Iya. Kalau bukan nanti. Ya. Inilah orang-orang yang aneh. Surga nanti. Ya, tadi bagaimana? Ya harusnya. Dunia akhirat. Dunia tubuhmu, akhirat ruhmu. Maka Abah sudah membahas tentang almarhum dan almalun. Abah sudah membahas tentang orang yang menerima catatan kitabnya nanti pada saat kematian. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Itu adalah orang yang hidupnya berada pada sisi jasad. Berarti sisi dunia. Maka tadi tinggalkan dunia, pergilah akhirat. Itu padahal maksudnya jangan bersandar pada jasadmu, bersandarlah pada ruhmu. Karena tadi karena yang bisa membawa kepada Allah hanya ruh. Ingat itu. Hatimu hanya bisa mengingat asma Allah. Tapi ruh itulah yang bisa membawa kita kepada Allah. Ruh kita. Karena ruh kita bukan ruh kita. Tapi ruh Allah. Faidah sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Ruhku. Maka disitulah al-mu'min miratul mu'min. Disitulah as-salat mi'rajul mu'minin. Berarti yang sholat itu adalah si mu'min adalah menyembah si mukmin. Allah menyembah dirinya. Maka disinilah konsep perintah sholat itu juga jangan terlalu besar-besarkan. Tadi semua. Karena dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, kisah tentang peribadatan itu adalah tentang apa namanya mengenali dari awal pun tentang tauhid. Siapa diri batinku, siapa diri dohirku. Bahkan kisah Muhammad itu bukan mulai di Madinah. Bahkan dari mulai awal pun udah Muhammad. Maka tadi kata Abah, syahadat sejati itu tadi pada saat Allah anna kuntu kanzan mahfiya fahbabtu an Eropa. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Tapi aku mau dikenal, itulah jadilah Muhammad tadi. Maka dalam Quran surat An-Nur itu surat jelas ayat di situ. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahu adalah merupakan akhirat. Allahu adalah langit bahasanya. Allahu adalah batinmu. Allahu ruhmu sebetulnya. Nurus samawat khobar mubtada. Muhammad badanmu. Bumi ini yang kelihatan. Ternyata sebenar-benarnya yang dohir inilah yang ternyata yang batin. Ternyata sebenar-benarnya yang akhir inilah yang awal. Allahu Akbar. Inilah katalimang manusia. Tidak awal. Kisah Tuhan yang begitu indah dirusak oleh manusia.
Padahal ini semua tentang dongeng dia. Sebagaimana Syaikhullah sudah ingatkan, kana Allah wala syai'a ma huwa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah ada dengan sendiri dan dia pun sekarang begitu adanya, sebagaimana adanya dulu. Adapun ini semua adalah pelajaran kepada kita semua, ya. Pelajaran kepada kita semua adalah mempelajari tentang arti kehidupan ini. Susi, kamu suka ribut, jangan ribut. Ya. Ya, inilah pelajaran kepada kita, kehidupan ini. Maka yang harus dipahami oleh kita dalam perjalanan ini adalah memahami. Karena di penghujungnya nanti ada ibadah itu apa. Makanya ibadah itu bukan menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah ibadah. Ya, disebutkan abada ya'budu ibadatan. Mengabdi. Siapa yang mengabdi? Si hamba kepada al-abid, kepada ma'bud. Siapa abid? Muhammad. Siapa ma'bud? Ya Allah. Siapa ma'bud itu? Manis. Tadi siapa abid? Gula. Gula itu hamba dari si manis. Karena tadi si manis ingin dikenal kan tadi. Manis itu kan nggak kelihatan. Asin itu nggak kelihatan. Kecut itu nggak kelihatan. Tajalilah menjadi cuka. Itulah Muhammad cuka itu. Allahu Akbar. La ilaha illallah itu nggak kelihatan. Muhammad Rasulullah dohirlah alam dunia ini semua. Maka alam dunia ini tentang dohir dan batin. Inilah la ilaha, maka kemanapun kau hadapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tadi la ilaha illallah Muhammad wujudullah tuh. Seolah-olah ngomong akhirat dan dunia. Maka tadi orang salah benci dunia. Orang tadi semua, gimana ingin kamu bahagia dunia tapi benci dunia? Sama aja dengan benci Rasulullah. Rasulullah kan diutus tadi semua. Nah Muhammad itu. Maka sesungguhnya semuanya Muhammad makhluk ini sebenarnya. Adam pun Muhammad. Maka tadi Adam itu nabi cangkangnya. Muhammad itu Rasul. Makanya Nabi Adam syahadatnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tuh. Muhammad. Maka batinnya Adam adalah Muhammad. Batinnya Sis adalah Muhammad. Sis cangkangnya. Maka kata apa? Muhammad itu presiden. Ingat itu. Rasulullah itu presiden. Tadi. Presiden Soekarno udah meninggal, Adam. Maksudnya Presiden Soeharto. Tadi. Presiden itu tetap satu. Presiden itu satu. Maka Allah itu satu. Rasul Allah yang utama itu Muhammad itu satu. Makanya inna dina indallah Islam. Islam itu satu. Agama itu satu. Maka baginda Nabi bersabda tentang bahwa sesungguhnya nanti akan Yahudi menjadi 71 golongan. Kulluhum binar illa wahidatan. Satu. Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum binar illa wahidatan. Satu. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum binar illa wahidatan. Satu. Nah, yang satu itulah yang dari awal. Yang memegang kepada la ilaha illallah. Batinnya Muhammadur Rasulullah. Dohirnya. Dari dongeng awal pun hal ada alal insan. Hinu minad dahri lam yakun syai'a madkura. Dari alam ahadah ke alam wahdah. Alam wahidiyah, alam arwah. Dari alam zat ke alam sifat, ke alam asma, ke alam af'al. Dari alam la ilaha illa Allah. Barulah muncul di alam misal dunia Muhammad tuh. Maka semua yang ada ini Muhammad. Ya Allah Karim. Rasul. Maka semua ini pohon ini Rasul semuanya. Anjing, babi semua juga Rasul. Kutu Rasul itu. Jadi setiap makhluk itu makanya selalu dohir, batin, dohir. Batin ya Allah, dohirnya Muhammad. Apapun itu. Coba jangan ngajinya nggak tadi. Kalau ingin rojiun. Kalau cuma ingin main-main di dunia ini malah terbawa dengan permainan. Allah sudah mengatakan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Hanya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya la'ibah, permainan Tuhan. Adalah hanya untuk akhirnya tadi manusia tidak mengerti
Akhirnya manusia tidak mendapatkan dunia. Padahal seharusnya kita dibahagia dohiron wa batinan. Itulah Allah ingatkan pada Nabi, seolah-olah Allah bicara pada Adam. Maka kata Abah juga, kisah Adam ini jangan selalu berpikir kepada sosok seorang Nabi. Adam ini, aduh ya Allah ya Karim, kalau kalian memahami antropologi, mempelajari sejarah, dunia ini sudah 50 juta, entah berapa triliun tahun. Ya sahabat. Hanya manusianya aja akan berganti. Bukan berganti. Tadi semua. Hanya diadakan, dipergikan, diadakan. Karena kata Allah. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahar fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Inilah hanya tentang permainan Tuhan. Kata Allah juga. Dohirkan, batinkan, dohirkan, batinkan, dohirkan. Maka Muhammad dihilangkan supaya Allah dohir. Ada harawis ngadohirkan Allah. Wujudah kulasan ngadohirkan. Allah mendohirkan segala wujud, segala alam ini semua. Dalam wujud Muhammad. Ingat itu. Untuk dia. Karena si abid ini adalah bersatu dengan ma'bud. Al-abid wal ma'bud. Al-abid wal ma'bud itu wahid sebetulnya. Antara khalik dan makhluk itu sebetulnya satu. Sebenarnya. Jangan ditunjuk saja. Gitu. Makanya kenapa makhluk. Itu tadi. Setiap ada mim tadi. Muslim. Mu'min. Muhsin. Masjid. Kalau ada masdar itu berarti. Juga makhluk. Itu tempat khalik. Maka tadi hubungan khalik dan makhluk itu disebutkan dengan khuluk. Maka nanti sebetulnya tujuan dia ingin memperlihatkan dari awal pun ingin dongeng dia. Aku ini Rahman, aku ini Rahim, aku ini Salam, Muhaimin, Jabar, Aziz, Kohar. Aku ini Goni, aku ini Mugni, aku ini terus aku ini Raufur Rahim, Afuun Karim, aku ini Hakul Mubin. Wah, dia bercerita aku Allah itu tadi. Nah, itulah kita sebagai khalifah memerankan itu. Bukan memerankan makhluk yang lain. Membawa sifat dia yang 99 itu. Dari mulai Allah. Tadi semua. Tapi jadi dulu Allah. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus Asmaul Husna itu. Di penghujungnya As-Sabur. Tadi semua ya. Makanya orang ini aneh. Biar saya miskin di dunia. Karena ada Allah itu miskin. Allah itu udah menggunakan dunia ini menggunakan dengan Allah Ghaniyun, Allah Ghani, Allah Mugni, Allah Razak. Coba. Yang Allah dengan untuk kekayaan aja menggunakan 4 asma. Kok manusia malah menggunakan asma setan, benci, dendam, dengki, iri, hasud. Mana ada asma Allah yang begitu? Tadi semua. Asma Allah itu penyayang, pengasih, penolong, pengampun. Tadi semua. Itu kan asma Allah. Dan kita di dunia ini untuk mentajalikan asma itu. Maka yang disebut bid'ah bukan sholat duhur ditambah jadi 4 rakaat jadi 5. Kalau kata Abah, sholat duhur 4 jadi 15 pun nggak apa-apa. Maaf ya. Jangan. Ini dari aspek tasawuf. Emang dibatasi kapan Allah mengatur sholat duhur 4? Makanya jangan terlalu besar-besarkan makna sholat. Kalau terlalu besar-besarkan makna sholat. Sholat yang kamu lakukan itu akan mengkafirkan orang yang tidak sholat seperti kamu. Padahal Abah sudah katakan, nantang siapapun 200 juta. Hari ini masih berlaku. Tunjukkan satu dalil hujah. Siapa yang melihat sholat Nabi Muhammad? Kalau seandainya sholat itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad seperti yang kamu lakukan hari ini. Harusnya 4 imam itu nggak beda. Dari Imam Ja'far As-Shadiq udah beda. Imam Ja'far As-Shadiq itu baru 90 tahun. Dan salah satu imam mujtahid itu siapa? Putranya sahabat, Anas. Anas. Ya, Malik bin Anas. Tapi kenapa? Apakah Anas nggak pernah melihat Nabi sholat? Waktu Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Inilah mana sholat kalau dibesar-besarkan. Allah bicara sholat. Itu hanya beberapa ayat saja dalam Al-Quran. Adapun tentang
Aqimus sholat, atiuz zakat, itu Allah lebih memfokuskan. Sebetulnya yang fokus itu bukan hablum minallahnya, tapi hablum minannasnya dengan zakat. Bukan hanya vertikalnya, tapi ada bagaimana kita ini ruhama'u bainahum bersama manusia, menyayangi manusia, menyaksikan manusia. Itulah kenapa Nabi Musa ditegur oleh Allah, dan Allah lebih menghargai Baro, seorang syirik bahkan. Coba. Makanya ada ustadz mengatakan, kalau mereka berbuat kebaikan kayak apapun, 2/3 kebaikan sodakohnya, tapi nggak sholat, ditolak. Nah inilah, karena kalian mengartikan sholatnya terbatas. Padahal perintah sholat, akimis sholat itu, akimis dan dirikan sholat itu, perintahnya bukan amilus sholat. Maka kenapa kata Abah? Ada sholat, ada usolli. Kebanyakan orang belum sholat, tapi baru usolli. Makanya tadi usolli itu ada usolli fardu. Ada fardu, ada wajib. Sholat itu wajib. Fardu itu wajib, tapi dari Rasulullah seolah-olah. Maka tadi wajib berdiri. Kalau ada kaki, nah itu bukan wajib. Wajib duduk kalau ada pantat. Wajib. Itu fardu namanya. Maka usolli fardu. Bedakan usolli wajib. Tapi kita nggak pernah sholat itu usolli wajib. Bedakan fardu dan wajib. Nah inilah persoalan. Maka Quran sudah menjelaskan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariat itu satu. Tauhid. Adapun yang membedakan setiap rasul itu mansakan, manasik. Sama aja, daging. Ada orang ini pakai jalannya, masaknya disemur, ada yang inilah didendeng. Itu hanya cara saja. Ya. Nah inilah manusia sudah kehilangan arah di situ. Pada saat dari awal juga tentang ma'ul hayat, air. Kalau begitu dibotolin ades, mineral, aqua, bingung. Akhirnya saling jelekan. Padahal sebenar-benarnya yang menghilangkan haus itu air, bukan merek pit. Bukan merek ades. Bukan merek aqua. Yang menghilangkan haus itu air. Allahnya itulah. Maka Allah banyak ayat dalam Al-Quran. Mau majusi, mau nasrani, mau siapapun Yahudi kata Allah. Selamat. Selamat. Innama ilahukum ilahu wahid. Orang Islam sekalipun yang ngaku Islam. Kalau tidak innama ilahukum ilahu wahid. Sama kafirnya. Ya. Nah itulah Gus Dur pernah benadom kafir dewe nggak digateke. Banyak kang hafal Quran hadis, banyak ngapirkan tadi. Yang liane kafir dewe nggak digateke. Nah, itu. Ya. Karena kita ini belajarnya sudah. Inilah tentang kita memahami dunia dan akhirat. Marilah pandang. Kemarin ada lagi kami yang bilang tadi. Ada seorang kiai besar dari Tasik. Wah itu bagus. Tapi kemudian dia bilang kita ini harus benci dunia. Itulah bodoh. Kalau dunia itu masih bukan dipandang Allah, celaka. Bukan kita benci dunia. Itu subut juhud, bukan meninggalkan dunia. Pandang, tinggalkan pandanganmu pada dunia, pandanglah itu akhirat. Pandanglah yang dohir itulah yang batin. Pandanglah yang akhir itulah yang awal. Bukan membencinya. Inilah kebodohan. Ini kebanyakan tasawuf. Makanya ada orang tasawuf ngajak miskin. Kata Abah. Sebutkan satu ulama tasawuf. Sebutkan satu waliullah besar. Seperti Imam Sajili. Imam Tijani. Tuan Abdul Qadir. Terus kesini. Waduh, Sultan Ahmad. Semuanya orang-orang hebat. Wali bukan seseorang yang duduk di guha. Wali bukan seseorang duduk di atas sejadah pegang tasbih. Tuan Abdul Qadir mengatur irigasi. Makanya itulah kenapa Abah sendiri belajar. Minimal bukan wali, tapi ngajar bagaimana para wali itu berbuat. Menanami penghijauan. Al-Basyah dulu pernah di Sukabumi itu sampai
Hampir 1 juta pohon Abah tanam itu. Ya. Karena kita ini harus berkarya. Bukan gedek ilallah la ilah. Tapi nggak berbuat apa-apa di dunia ini. Tadi semua. Makanya tadi. Akhirnya kalau hari ini kiamat. Orang Islam masuk neraka semua. Kalau ada neraka itu. Tadi semua. Tadi. Kenapa? Karena tadi orang lain sudah berbuat, bikin mobil, bikin motor, bikin pesawat, bikin HP, bikin ini, sampai apapun peralatan kita hidup, dari mulai kecil sampai masak juga, miwon, sasa, semuanya tadi. Sampai apapun di dapur kalian buatan siapa coba? Coba, ayo kita ini berpikir logis sahabat. Mulailah kita sadar. Jadi pahami dunia. Jadi kiai-kiai yang menyuruh meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu tidak meninggalkan dunia. Abah sudah jelaskan kemarin. Ada 2 syekh. Sama-sama punya guru yang hebat. Yang satu miskin. Yang satu kaya. Yang miskin ini suudon pada yang kaya. Tadi semua. Disinilah persoalannya. Bukan masalah. Tapi kalau kamu mampu kayak Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Kan dunia ini Allah. Akhirat Allah. Maka jangan pisahkan dua. Kalau saat dunia bukan Allah. Berarti celaka tauhid kamu. Tadi semua. Ya. Dan kita disuruh oleh Allah. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya itu mana? Tubuhmu. Bicara dunia ya tubuh kita. Bicara dunia ya dunia. Kan kita ada alam sogir. Ada alam kabir. Ada Indonesia. Ada Taman Mini Indonesia. Gitu. Maka sebenarnya kita kalau seandainya mau keliling Indonesia capek. Tapi kamu pergi Taman Mini. Loncat dari Kalimantan ke Sumatera. Nah, ini tubuh kita inilah. Maka itulah Allah menyuruh kita tidak mempelajari isi bumi ini. Tapi suruh mempelajari diri. Karena mempelajari diri yang kecil ini. Kau menemukan segala antariksa. Pada dirimu itu yang tak terbatas. Karena kamu adalah kerajaan Tuhan itu sendiri. Maka kenapa dia berkata, Anna Rabbaka harto binas. Inna Rabbaka, sesungguhnya Rabbu yang meliputi dirimu. Maka itulah kata Rabb, kata Abah juga. Kenapa punya jamak arbab. Berarti setiap orang itu satu Tuhan itu. Kamulah Tuhan pada dirimu sendiri. Jangan ragu itu. Tapi sadari. Ya. Tetapi jangan kamu ngaku Tuhan. Pahami itu. Makanya kata Abah, Allah lah segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Pahami. Ya. Mana yang bukan Allah? Kalau ada itikad orang. Bahwa ada yang bukan Allah. Satu makhluk saja. Apakah misalnya yang terjelek? Belatung. Bukan Allah. Itu udah musyrik. Pahami itu. Maka kenapa? Persoalan manusia itu bukan tentang menyembah. Tetapi dari awal pun membebaskan daripada kesyirikan. Itulah Allah selalu ingatkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni seluruh dosa. Bahkan ingin liqa dengan Allah pun dengan syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ingin liqa. Fal ya'mal amalan shalih. Lakukan amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal yang sudah kamu tidak melaksanakan lagi. Kamu sudah tidak lagi merasakan mengamalkan. Itu soleh. Amal, kemudian Abah sudah kata ikhlas, mukhlis, mukhlas. Mukhlis, orang yang sedang belajar ikhlas. Masih ada dia. Boleh diartikan lillah. Tapi lillah ini terkadang, billah, terkadang orang jadi jabariyah. Saya semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Tapi yang sholat dia. Itu masih jabariyah itu. Tadi semua. Berarti ada dia, ada Allah. Dia menyembah Allah. Tapi banyak orang dari kita sadar. Begitu mentafsirkan Quran, mentawilkan Al-Quran. Jadi mutajilah. Akhirnya. Dia terus ada. Tadi semua. Nah disinilah. Yang harus kita pahami. Lillah, billah. Bukan lilillah, billah. Ma'allah. Ujung-ujungnya harus la haula wa la quwata illa billah. Baru sebelum la haula wa la quwata illa billah tidak akan ada inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Itulah sahabat. Maka percaya Abah sekalian, dunia ini akan mengejar-ngejarmu. Sebagaimana kata Allah hadis kursi, hai dunia, larilah dari mereka. Karena dunia ini, ngerti nggak? Siapa sih dunia ini? Tadi semua. Dunia ini Pak, pahami ya, dalam hukum Tuhan. Kenapa Allah itu ini jailun fil ardi khalifah? Kenapa bahasa jailun? Bukan ini khalikun. Ya. Atau ini badiun atau apa? Tapi jailun. Kayu menjadi asbak, kayu itu jailun, menjadikan. Ini contoh, ini gelas. Kaca menjadi gelas kaca, jailun, aku menjadi. Dan Allah, makanya Ibnu Arabi mengatakan al-alamu mir'atu al-haq. Alam itu cermin Allah al-haq, karena dia jailun. Berarti yang menjadi kucing itu yang menciptakan kucing yang menjadi kucing. Paham itu? Yang menciptakan pohon yang jadi pohon. Yang jadi pohon itu yang menciptakan pohon. Yang jadi laut itu yang menciptakan laut. Yang menjadikan kodok itu yang jadi kodok. Maka batinnya la ilaha illallah. Dohirnya kodoknya Muhammadur Rasulullah. Apapun yang menunjukkan dohir Muhammad itu. Makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Dan hadis kursi Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Jadi Muhammad itulah permainan dia dari awal pun. Dan kita, maka orang yang sampai kepada hakikat nur, maka disitu makom muraqabah. Tapi orang yang sudah lebur Muhammad kepada Allah, makom musyahadah. Tadi semua ya. Sudah makom fana, makom bako di situ ya. Bukan panah bilah lagi, tapi bako bilah di situ. Kemanapun, dan itu harus dilatih. Kalau kamu, kata Abah juga, kenapa Imam Asy'ari, Imam Maturidi merumuskan landasan dasar ahli sunnah wal jamaah itu dengan sifat 20. Wujud, sifat nafsiyah hanya 1. Sifat salbiyah ada 4. Kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsihi. Nanti satu lagi wahdaniyat. Untuk mengadukan, barulah maknawi dan ma'ani. Ma'ani adalah sifat a'yan kharjiyah, Adam. Kemudian ma'ani adalah a'yan sabitoh, Muhammad. Ruh kita, Rasul. Dari semua. Maka sifat ma'ani dan maknawi diwahdaniatkan jadi 15 yang sifat, tetapi ada 5 yang buat zat. Wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Maka sesungguhnya pada diri kita lah sifat 20 itu nyata. Maka pahami kenapa Allah itu wujud. Dan wujud itu hanya 1 sifat nafsiyah. Dan kenapa dikaitkan dengan nafsiyah? Tadi semua. Dan kenapa kita disebut kullu nafsin? Kenapa nafsin itu bimana mu'annas, bukan muzakkar? Kenapa da'ikotun bukan da'ikun? Da'ko yaduku da'ikun. Tapi enggak. Kullu nafsin da'ikotul maut. Karena enggak ada mati itu. Hanya nyicip doang. Dari dohir ke batin, batin ke dohir lagi. Batin dohir lagi. Sebelum roji'un. Sebelum roji'un. Segalanya begitu. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu diciptakan. Di bumi ini kamu akan dikuburkan. Dari bumi kubur inilah kamu akan dikeluarkan kembali. Abah sudah jelaskan di dalam buku Abah ini ya, bagaimana kembalinya. Ya, bagaimana kembalinya? Itulah hakikat majma'ul anasir, narun, hawaun, ma'un, turabun. Unsur mana tadi? Kan hakikat ruh kita ini apa? Kan tadi dari ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. La ilaha illa Allah. Itulah ilaha illallah itu.
Muhammad Rasulullah. Allah itu dari sebetulnya alam misal, alam ansam, alam insan. Nah, maka dari la, dari kamilah, karena la. Kenapa maksud kamilah sempurna? Karena kamu nggak ada, nggak merasa ada. Tadi. Makanya la ilaha illa Allah. Kenapa dikirnya la ilaha illallah, la ilaha, nggak ngerti lagi, cuma dikir gitu doang. Barulah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu tubuhmu semua. Makanya kenapa sholat itu tentang ruhmu, sholawat itu tentang jasadmu. Tadi semua. Isra itu tentang jasadmu, Mi'raj itu tentang ruhmu. Begitu saja sebetulnya. Makanya kenapa bi'abdihi, kenapa dohiron wa batinan. Bi'abdihi berarti hamba. Tadi semua. Cuma jangan lupa, kita ini ya hamba ya Tuhan. Nah, inilah konsepnya. Kalau kamu ingin kaya seperti Allah, dan Allah itu sifatnya kaya, goniyun, mugni, rozak. Tapi oleh Allah diatur, nggak kaya bareng semua. Tadi semua. Karena nanti kalau kaya bareng semua, kiamat dunia ini. Nggak ada yang kerja, nggak ada yang ke sawah, nggak ada yang ke kebon, nggak ada yang nanam padi, nggak ada yang nanam serai. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Maka dibikinlah tadi semua dari, maka tadi sifat manusia itu dimulai nafsu amarah, lawamah, mulhimah, sampai dari kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Idris, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, Harun, Musa, baru kesadaran Ibrahim di Sidroh Al-Muntaha. Itulah manusia akan beragam di dunia ini. Maka orang syariat benar tingkatannya, tapi jangan berhenti. Orang tarekat benar pada tingkatannya, jangan berhenti. Orang hakikat benar pada tingkatannya, tapi jangan berhenti. Barulah rojiun kalau sudah selesai. Karena syariat bicara tentang bagaimana untuk menunjukkan fi'il dia. Syariat itu perlihatkan dohir dia dan fi'il dia. Maka disebut dikir syariat, dikir yang dilakukan oleh ucapan dan apa yang diperbuat oleh tubuh. Itu syariat namanya. Makanya tadi ruku, berdiri, cuma orang syariat biasa Allahu Akbar, Allahnya nggak pernah akbar. Hutangnya yang akbar. Hutangnya akbar, penyakitnya akbar. Waktu sholat Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, udah nggak ada tuh penyakit, nggak ada hutang sebenarnya. Nggak ada masalah. Karena Allah yang akbar tadi kan. Kul ya adim, antal adim, qad hamana, hamun adim. Sesungguhnya tadi, wa kulus, katakan hanya engkau yang adim, maka hilanglah semuanya. Kenapa manusia menderita? Karena makhluk terlalu besar di hadapan manusia. Itu saja. Allah menjadi kecil, salatnya Allahu Akbar, maka munafik semuanya. Tadi semua Allahu Akbar, tapi yang akbar itu hutang, yang akbar itu urusan SPP anak, yang akbar itu urusan ini dan itu. Yang lain itu, inilah yang harus kita luruskan sahabat. Ya. Maka memahami tentang bagaimana tanajul kita datang ke alam dunia ini adalah sangat penting. Karena orang yang ngerti gimana datang, dia akan mengerti arti bagaimana dia pulang. Itu saja perjalanan itu. Maka kata apa? Semua manusia baik-baik saja pada levelnya masing-masing. Tapi yang tidak salah itu yang tidak mau berubah. Padahal alam ini sifatnya tagoyur. Jadi sifatnya berubah. Maka kita wajib berubah. Karena sadar nggak sadar perubahan terjadi. Dari kita tidak ada menjadi tidak ada. Itu perubahan. Dari kita tidak ada. Dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh. Lahirlah bayi. Terus balita, remaja. Hilang lagi. Ruhmu itu tidak berubah umurnya. Ruh kita tetap adalah wildanun mukhalladun. Umur 15 tahun. Maka dia akan terus rolling. Selama cangkangnya ini belum sadar siapa dirinya. Karena ruh itu juga tidak bisa kembali sebelum sempurna dengan jasadnya. Maka jangan benci jasadmu. Walaupun kau nafikan jasadmu. Di situ hanya fungsi nafi isbat. La ilaha illallah itu nafikan jasadmu. Kemudian isbatkan pada ruhmu. Karena yang tahu Allah adalah ruhmu. Yang bisa pulang pada Allah hanya ruhmu. Kenapa ruhmu itu bisa pulang? Karena ruh itu adalah milik Allah. Faida sawaituhu
wa nafahtu fihi mir ruhi. Si ruh itulah yang bisa ingat Allah. Karena ruh pernah berjumpa dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Jasad ini belum pernah ketemu Allah. Maka jahilnya luar biasa. Akhirnya Allah bikinlah hukum fisika di alam dunia ini. Antara fisik dan kimia. Maka tubuh kita tentang kimia. Batin kita tentang proses kimia. Tubuh kita proses fisika. Maka hukum alam ini berlaku, hukum Einstein. Ya, maka tadi jangan kamu hina orang-orang sana. Itu kayak Einstein itu wali itu. Tidak mungkin menemukan relativitas EMC kuadrat. E adalah energi, M adalah materi, C adalah kuadrat. Dia sudah ngerti isi Quran, nurun ala nurin. C kuadrat itu cahaya dikalikan 2. Kita mengkafirkan gara-gara sholatnya nggak seperti kamu. Itulah yang sholat, itulah yang sujud. Sujud dan ruku. Menurut Allah itu bukan ruku begini, bukan sujud begitu. Tapi adalah kudur. Sujudnya hatimu pada Allah. Maka zuhud kemarin sudah kita bahas. Bukan meninggalkan dunia. Tapi pandanglah dunia ini adalah akhirat. Pandanglah dunia ini Allah. Maka yang tadinya adalah muhaddas, sekarang bisa jadi bako. Yang tadinya baru, sekarang jadi kodim. Yang tadinya fana, sekarang jadi bako. Yang tadinya makhluk, sekarang jadi Allah. Dan tadi kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu adalah halikun, tidak ada. Kecuali wajahnya. Kau pandang sebagai wajahnya, bakolah dia. Kau pandang Allah pada segala yang ada pada dirimu, bakolah kamu. Bukankah kamu ingin bako bersama Allah? Tadi. Fiha khalidun, khaliduna fiha. Maka kenapa ada bahasa khalidun? Dan juga kenapa menggunakan isim domir fiha? Tadi semua. Tadi. Ya. Bukan bako, khalidun. Bedakan khalidun dengan bako. Ya. Tapi pahami juga adalah ada pihak, berarti tadi berarti ada masa pihak, ada sim domir. Kepada siapa tuh didomirkannya pihak itu? Maka disinilah sahabat tentang perjalanan kita manusia. Maka marilah. Dan Allah sudah membawa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, hasanah jasadnya, bahagia tadi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, jannatul ma'wa untuk jasadnya, jannatul naim untuk hatinya, jannatul firdaus untuk puadnya, jannatul kurbah untuk sirnya. Tuh. Harusnya surga itu 4 lapis setiap saat. Karena kalaupun jannatul ma'wa, banyak orang kaya raya tapi hatinya tidak kaya, menderita dia. Percuma. Tadi semua, ya. Maka disinilah yang harus kita pahami. Maka apa? Sebelum manusia ini tersempurnakan jasadnya, karena tadi ruhnya tidak akan pernah nerima. Cobalah kamu buktikan. Tadi semua. Mau kiai ke ustad, dikirnya kayak apa? Kalau masih kebutuhannya banyak, otaknya selalu dunia. Silahkan, kullu syai'in yarju ila sholihi. Kembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Makanya kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau lagi sholat ingat sawah? Jangan pandang sebagai sawah. Kullu syai'in yarju ila sholihi. Kembalikan segala sesuatu pada asli. Nggak ada sawah itu, ada Allah. Tuh. Bah lagi sholat saya ingat kantor. Kantor itu nggak ada, yang ada Allah. Kullu syai'in yarju ila. Balikan segala sesuatu adalah kepada aslinya. Karena segalanya juga dari awal hanya Allah, sahabat. Ya, maka itulah juga bicara tentang dohir dan batin, jasad dan tubuhmu. Sesungguhnya adalah Adam itu adalah ruhmu sebenarnya, dan Hawa adalah tubuhmu. Maka Allah mengingatkan kepada kita dari awal pun, kita ini pasangan Adam dan Hawa ini harus bahagia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu adalah ruhmu. Itulah kenapa Rabi Adawiyah dalam kitab-kitab ulang disebut ar-rijalullah. Bayangkan tuh. Nah ada kan nisa. Karena hakikat Allah itu
Ya dari banyak sekarang perempuan tapi rijalullah, tapi banyak kiai-kiai jenggotnya segini perempuan. Tadi kalau ilmunya ilmu jasad perempuan Pak, kiai juga. Walaupun perempuan rijalullah, kalau sudah ruhnya. Makanya matinya dibagi dua, al-mal'un dan almarhum. Al-mal'un kalau seandainya mati sebagai jasad, dia menurut jasad dari awal. Dia berarti mengejar dunia, itu dimaksud jangan kamu kejar dunia. Maksudnya itu bukan benci dunia ini, bukan benci tubuh kamu. Jangan bersandar pada dohir ini. Karena yang dohir ini hanyalah merupakan untuk melihat realnya. Tapi tubuh ini pun akan bako kalau seandainya sudah nyatu dengan ruhnya. Maka tadi wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Allah sudah mengatakan, hei Adam, wa id qulna ya Adam. Dan anta wa zaujuk, dan dengan pasanganmu Hawa, hei ruh. Itu ngomongnya begitu sebenarnya Allah itu. Cuman tadi kalau tafsirnya Mulkiyah ya mandek di situ. Hei ruh, bahagialah dengan tubuhmu di dunia ini. Makanlah makanan, buah-buahan, segala macam. Bidadari, hurun inu yang cantik-cantik itu semua adalah untuk engkau. Tapi kata wala taqrabah hadhihi sajarah. Oh, ini malah mendekati pohon huldi. Setiap manusia mencari pohon huldi. Artikan huldi aja masih bingung. Apa tuh huldi? Padahal segala pengetahuan, segala pengalaman yang datang bukan dari dalam diri. Itulah huldi. Tadi semua. Ya. Tadi. Inilah manusia akhirnya kehilangan arah. Sampai akhirnya Tuhan ingatkan kembali tentang ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan dirimu kepada Rabbmu al-Karim? Apa tuh Rabb? Mencipta, memelihara, mengatur. Nah, kemudian Allah berkata Rabb, berarti sebetulnya pada dirimu, karena inna rabbaka atau binas. Akulah yang meliputi dirimu. Al-insanu siri. Wah, tapi kata Allah, ya ayyuhal insan. Allah panggilnya sudah insan, bukan nas, bukan ins, bukan basarun. Ingat, maka dalam Al-Quran Allah menyebut manusia dengan 5 hal. Maka pada saat dia walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni wal ins, itu beda, itu orang. Kul innama ana basarun, beda lagi basar. Kul a'udzu birabbin nas, beda lagi. Ya ayyuhal insan, beda lagi. Nama yang berbeda, pasti barangnya beda. Apel, jeruk, udah beda. Tapi sama sejenis buah. Ini kadang-kadang kita kalau nggak ngerti. Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim. Nggak ngerti lagi barangnya. Tadi banyak orang ngaji asma, nggak temu barangnya. Akhirnya kafir. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa mengaji nama, Allah itu bukan nama. Tadi, ya. Tadi, yang nama itu punya orangnya. Masa ada nama Umar, mana nggak ada orangnya? Tadi semua. Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia ada zatnya. Gitu loh. Tapi kalau nggak hanya ketemu dengan nama terus, ya nggak ketemu-ketemu. Tadi semua, ya. Maka disinilah sahabat, dari awal pun Allah mengajarkan kepada kita adalah sederhana sebetulnya perintah Allah itu. Kemudian menjadi kompleks pada saat manusia sok tahu mengarang ibadah kiri, kanan, itu, ini. Mengarang-arang yang bukan-bukan. Konsep Allah dari awal, dia hanya ingin ketahuan bahwa dia itu ada. Maka tadi, ada harawis ngadarkan Allah wujuda kula syai'in. Karena dia si kayu, karena ingin dikenali, tadi dari kosong, tajali menjadi bibit kayu jadi kayu, kayu akhirnya jadi gelondongan kayu, jadi papan, jadi asbak. Berarti asbak ini ya Allah, gitu. Tadi semua. Apa yang bukan Allah yang wujud? Tapi jangan ditujuk Allah. Mana yang bukan Allah di dunia ini? Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Maka kata Abah juga, kemarin tadi Maram bicara tentang apa? Bicara tentang tafakur. Apa tujuan tafakur? Apa beda tafakur dengan berpikir? Kenapa Nabi bersabda tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin? Tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun.
Karena tafakur itu menyambungkan kita dengan Allah. Dohirnya melihat makhluk, dohirnya melihat asbab, batinnya melihat kayu, begitu. Dohirnya melihat gelas kaca, batinnya melihat kaca. Ternyata yang batin itu tidak batin, malah lebih dohir dari yang dohir. Itulah kata Allah itu lebih ada dari segala yang ada. Itulah yang disebutkan Allah dalil dari segala makhluk, bukan makhluk dalil dari adanya Allah. Yang berpegang dalil makhluk adanya Allah, itu adalah gagal. Karena pada saat nanti Allah sedang membatinkan, bingunglah nanti. Harusnya Allah lah dalil. Kayu dalil adanya asbak, bukan asbak dalil adanya kayu. Karena asbak ini adalah muhaddas dan kayulah yang lebih kodim. Tapi di sini contohnya adalah kodim idofi, kodim jamani, bukan kodim zati. Kalau Allah itu bukan kodim idofi, bukan kodim zamani, maka Allah tidak bisa ditempatkan pada ruang dan waktu. Maka ruang dan waktu dirubah oleh Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tempatnya pun dirubah oleh Allah. Kamu pun dirubah. Karena supaya dialah yang tetap itu. Supaya manusia fokus yang sebenar-benarnya ada hanya Allah. Yang sebenar-benarnya adalah yang mendiamkan, menggerakkan Allah. Tiada makhluk, maka tadi berhentilah bersandar kepada makhluk. Doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Coba kalau kamu ngerti saja di situ kalimat itu. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, sesungguhnya dia yang telah menciptakan kamu. Fi ayyi suratin masya'arakabak, dalam tadi fi ayyi suratin, dalam surah, dalam wujud, dalam kenyataan Allah. Kata Allah sendiri berkata, maka pantas dia berkata al insanu sirri wa ana sirrahu. Manusia itu aku adalah manusia. Seluruh isi alam ini aku. Cuma kita tidak boleh ngaku Allah dengan ucapan ini. Ya. Karena itulah kenapa Allah itulah esa kami selihi, karena tidak ada yang lain selain Allah. Siapa yang mau menunjuk? Siapa yang bertunjuk? Siapa yang mau menyembah? Siapa yang mau disembah? Dia sendiri. Kisah ini semuanya tentang kisah dia. Kisah syariat, kisah dia. Syariatnya Allah. Kisah tarekat, kisah dia. Apa itu syariat? Kata Abah juga. Kenapa tubuh kita dibagi 4? Karena kita berasal dari la ilaha illa Allah. Maka diri batin kita ini, ruh kita adalah la ilaha illa Allah. Tapi tubuh dohir kita ini adalah batin kita Allah. Maka dari unsur narun, hawaun, maun, turabun, dari unsur itu jadilah darah, jadilah tulang, jadilah sungsum, jadilah urat, jadilah itulah unsur la ilaha, la alif, lam, ha. Jadilah tubuh, mim, ha, mim, dal. Dari cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya hitam. Jadilah kebalikannya menjadi dohir. Hitam, putih, kuning, merah. Jadi Allah itu adalah merah, kuning, putih, hitam. Muhammad itu hitam, putih, kuning, merah. Maka Allah dan Muhammad itu adalah cermin. Seperti kamu. Kamu yang berdiri itu alif, lam, ha. Bayangan kamu di cermin itu mim, ha, mim, dal, Muhammad. Bayangan. Itulah Ibnu Arabi berkata, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah. Al-haq dalam wujud Muhammad. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Nah, sebagai perumpamaan, masalu nurihi, kata Allah, membuat perumpamaan. Tapi pada saat karena semuanya aras Allah, semuanya Allah. Dalam tadi semua. Golok yang menjadikan dirinya dalam berbagai sarung golok. Tadi semua. Untuk si sarung golok, mengembalikan amanah itu pada golok. Karena sebenar-benarnya yang ada hanya golok. Sarung golok ini tidak ada. Hanya diadakan dan tidak diadakan oleh golok. Tadi semua. Ya. Untuk si sarung golok itu sadar. Dan tidak saling menghinakan di antara yang lain. Sebenarnya semua makhluk ini hanya sarung golok. Tidak ada. Maka tadi Samarinda. Itu saya suka dengan Samarinda. Maka kenapa bahkan ke Samarinda? Karena di sana para aulia Allah dulu sudah mengatakan sama rendah.
sama rendah. Hanya tadi Allah lah yang tinggi itu. Maka selama kalau masih memandang ada makhluk lebih indah dari Allah, maka kau tidak akan pernah mendapatkan yang indah itu. Karena kau anggap yang kau lihat indah itu istri, kebun, sawah, mobil lebih indah dari Allah, maka dia tidak akan pernah wujud pada dirimu. Kalaupun ada istidraj dari semua, karena engkau memaksa, maka nanti akan jadi masalah, jadi sumber kamu tabrakan, jadi sumber kamu dikemalingan, jadi sumber kamu kecelakaan. Bahkan sumber kamu gara-gara punya mobil itulah kamu dibui. Kan banyak semua orang, tadinya nggak punya mobil nggak dibui, begitu punya mobil nabrak orang dibui. Kadang-kadang kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang bukan haknya, yang belum waktunya, yang belum dengan ridho dia. Karena tidak ada satu perkara yang datang pada kita kecuali dengan dia. Tapi kalau kita tidak mampu melihat dia di sebalik segala kejadian, di sebalik segala sifat, di sebalik segala zat, di sebalik segala af'al, berarti kita gagal. Maka tadi, kenapa sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar? Kenapa Allahu Akbar itu di situ ada muqaranah, ada mereka bastiyah, muqaranah, tuziyah, ada muqaranah, ada 4 muqaranah. Allah itu dalam sholat maktubah. Itu juga kalau kamu mau sholat begitu, yang benar juga. Karena sholat itu dari kata akimi sholat itu bukan amilu sholat. Akim, akoma yukimu ikomatan itu bimana muta'adi. Berarti sebenarnya yang disebut sholat itulah yang dilakukan oleh si Jack Ma itu. Sholat itu. Kalau orang sudah menciptakan sesuatu bermanfaat, itu sholat. Kamu baru usolli, belum sholat. Baru melakukan sholat. Maka banyak pertanyaan ke Abah tiap hari. Bah, gimana cara khusus sholat? Tuh kan, berarti belum sholat kamu itu. Karena selama kamu merasa belum khusyuk pun, kamu belum sholat, belum ngerti sholat. Siapa yang sholat? Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Sebelum Allah yang sholat, kamu itu belum sholat. Selama Allah yang puasa, belum puasa. Selama Allah yang ada, belum ibadah. Itulah kenapa hikam dari kalimat pertama, min alamatil itimadi alal amal, nuksonu roja, indah wujudi jalal. Orang disuruh beramal, yang disandarinya amal. Tapi yang menyuruhnya tidak peduli dengan yang nyuruhnya. Orang disuruh ibadah, diiming-imingi surga. Yang dikejarnya surga, tapi yang punya surga tidak peduli. Orang ceritakan tentang neraka, takut dengan neraka. Dengan neraka takut, dengan Allah enggak. Coba, inilah ujian kebodohan kepada manusia. Tadi, diuji neraka, takut neraka. Diuji surga, ingin surga. Padahal Allah, itulah kenapa qobat dan basat itu. Ada sifat alam tagoyur, di qobat, di basat, di qobat, di basat. Bukan qobat dan basatnya. Tapi siapa yang mengkobat, siapa yang membasat, itu yang harus kamu lihat.